Ya, jadi ada banyak pertanyaan mengenai Hare Krishna. Apa sih Hare Krishna itu? Ada yang bilang Hare Krishna itu adalah agama baru. Ada yang bilang Hare Krishna itu adalah sebuah aliran sesat, dan lain sebagainya. Jadi kali ini saya akan mengklarifikasi sedikit secara singkat apa sih Hare Krishna sebenarnya. Jadi Hare Krishna itu bukanlah sebuah agama yang baru muncul, entah 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, atau kapan. Tetapi sebenarnya hanya ada satu agama, dan itu disebut dengan Sanatan Dharma. Sanatan artinya kekal, dan Dharma artinya tugas kewajiban. Jadi agama yang sebenarnya yaitu tugas kewajiban kita sebagai sang jiwa atau sang roh. Nah, apa sih tugas kewajiban kita? Dalam Srimad Bhagavatam Skanda 1 dijelaskan, ada sloka yang menjelaskan Sawai kumsam paro dharmo yato bhakti raduk saje ahai tuki apratihata yayatma suprasidati. Jadi ada banyak dharma atau tugas kewajiban. Dharma sebagai seorang ayah, dharma sebagai seorang istri, dharma sebagai seorang pemimpin, presiden, dharma sebagai seorang siswa. Tapi apa sih tugas kewajiban yang tertinggi? Jadi di sini dijelaskan sawai pumsam paro dharmo. Paro artinya yang tertinggi. Jadi paro dharmo itu yaitu yatho bhaktir adok saja. Bhaktir adok saja, yaitu melakukan pelayanan bakti suci kepada adok saja atau kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Ahai tuki apratihata yayatma suprasidati. Dan bakti ini tidak dilakukan hanya 6 bulan sekali, atau setahun sekali, atau setiap purnama atau tilam. Tidak, tetapi ahai tuki apratihata ini harus dilakukan secara terus menerus. Bhaktir adok saja, ahai tuki apratihata, dan harus disertai dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan imbalan material. Kebanyakan orang melakukan pelayanan kepada Tuhan atau pergi ke tempat suci untuk bersembahyang dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan. Jadi ini adalah motif yang salah. Makanya di sini ditegaskan apratihata, tanpa ada iming-iming motif-motif material. Yayatma suprasidati, dan dengan cara seperti ini orang itu akan mendapatkan kebahagiaan suprasidati. Nah, kembali lagi dalam apa sih Hare Krishna? Jadi Hare Krishna itu bukan agama, tetapi Hare Krishna itu adalah sebuah mantra. Jadi Weda itu memiliki cabang yang begitu luas sekali. Sebenarnya kata Wed artinya pengetahuan. Jadi Weda itu bercabang-cabang. Ada Caturveda, ada Wadik, sama Yajur, dan ini juga ada cabang-cabangnya lagi, dan ada Upanishad, ada Purana. Dan di antara banyak Upanishad, ada satu Upanishad yang bernama Kalisantarana Upanishad. Nah, dalam Kalisantarana Upanishad ini, sloka 5 dan sloka 6 mengatakan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, iti soda sakam nam kali kalma sanasanam nata para tarupayat sarva vede sudrisyati. Jadi iti soda sakam. Jadi sad artinya 6, sad dasa artinya 10. Jadi iti soda sakam nam. Jadi di 16 kata ini, 16 kata inilah yaitu Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi ada 16. Jadi 16 kata inilah iti soda sakam 66 kali kalmasa nasanam. Jadi kali kalmasa. Kali artinya kita sekarang berada pada zaman Kali Yuga. Kalmasa artinya penderitaan. Kali kalmasa nasanam artinya dihilangkan. Jadi dengan mengucapkan 16 kata ini, Hare Krishna Mahamantra ini, semua
kesengsaraan di dunia material ini, khususnya pada zaman Kali Yuga, akan dihilangkan. Kali kalma sanam nata para taropaya, dan tidak ada cara yang lebih gampang selain pengucapan Mahamantra ini, Hare Krishna ini. Sarva Vedesu Drishyati. Sarva Vedesu. Jadi dari seluruh kesusastraan Weda, Sarva Vedesu Drishyati. Setelah para risi-risi yang agung mempelajari semua kitab suci Weda, Sarva Vedesu Drishyati, dan setelah mempelajari dan melihat, jadi mereka menyimpulkan kesimpulan dari semua kesusastraan Weda, yaitu mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, dan inilah cara satu-satunya untuk bisa menyelamatkan kita di zaman Kali Yuga ini. Dan pengucapan Mahamantra Hare Krishna ini bukan hanya sekedar baru-baru ditemukan. Jadi ini sudah disabdakan oleh Dewa Brahma di Kalisantarana Upanishad ini, oleh Dewa Brahma kepada Narada Muni pada zaman Satya Yuga. Jadi ini sudah ada dari zaman dahulu, tapi sekarang barulah gerakan kesadaran Krishna ini meledak, karena sekarang inilah saat yang urgent. Pengucapan Mahamantra Hare Krishna itu harus diucapkan dengan suara yang keras untuk menyelamatkan semua orang dari kesengsaraan dunia material ini. Dalam Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam merupakan esensi dari semua kitab-kitab Purana. Di sana dijelaskan oleh Sukadewa Goswami kepada Maharaja Pariksit, Kriteya Dhyayato Vishnum Tretayam Yajato Makaihi Dua Pari Caryayam Kalau Tadhari Kirtana. Kriteya Dhyayato Vishnum. Jadi pada zaman Satya Yuga, Dhyayato Vishnum, orang itu hanya dengan melakukan pertapaan, duduk selama beribu-ribu tahun, karena umur manusia pada zaman itu sangat panjang. Kriteya Dhyayato Vishnum, mereka melakukan pertapaan dan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna itu hanya di dalam pikiran saja, karena semua lingkungan masih jernih, tidak ada gangguan, tidak ada suara traktor, tidak ada suara kapal terbang, tidak ada suara klakson mobil. Jadi semuanya tenang. Makanya Kriteya Dhyayato Vishnum, orang itu bermeditasi kepada Sri Vishnu, mengucapkan Mahamantra Hare Krishna ini di dalam hati. Kriteya Dhyayato Vishnum Tretayam Yajato Makaihi. Dan pada zaman Treta Yuga, orang itu mencapai kesempurnaan, yaitu dengan cara Kriteyam Yajato, Yagya, api Yagya, korban suci Yagya. Dan di situ juga dalam pelaksanaan korban suci Yagya itu, di situ diucapkan Mahamantra Hare Krishna juga. Karena Sukracharya yang merupakan gurunya Bali Maharaj dalam Srimad Bhagavata Purana menjelaskan bahwa mantratas tantratas cidram desa kalar hawastutha sarvam karoti niscidram anu sankirtanam tawa. Jadi anu sankirtanam tawa, kalau tidak ada pengucapan nama suci Mahamantra Hare Krishna, anu sankirtanam tawa, mantratas tantratas cidram. Jadi dalam pelaksanaan upacara yagya, api yagya itu ada banyak sekali kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan seperti mantratas, pengucapan mantra, mantratas, tantratas, dan pelakuan mantra, mantra dan tantra. Desa, kalarha, wastutaha. Terkadang juga banyak sekali terjadi kesalahan tempat, kala atau waktu, dan wastunya kurang tepat. Tapi kalau anu sankirtanam tawa, kalau diiringi proses api yagya itu dengan pengucapan Mahamantra Hare Krishna, maka yagya itu akan menjadi lengkap atau sempurna. Jadi pada zaman Treta Yuga juga Mahamantra ini sudah diucapkan. Dua pare paricaryayam. Dan pada zaman dua para yuga itu orang mencapai kesempurnaan hanya dengan memuja wujud Sri Krishna dalam bentuk arca wigraha.
Dan pada saat memuja arca, orang itu juga mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Tad Vishnu Paramampadam Sadapasyanti Surayo Devi Vachak Suratatam Tad Viprasuvi Panevo Jagdi Bhagam Sasamindate Vishnu Yat Paramampadam Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jadi setiap akhir dari mantra itu diikuti dengan pengucapan Hare Krishna Mahamantra. Nah, kalau tadhari kirtana, dan pada zaman Kali Yuga ini Hare Krishna Mahamantra itu wajib diucapkan. Kalau nastiwa gatir anyataha, tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan kita. Hanya dengan hari nama ewa kevala. Hanya dengan pengucapan Mahamantra Hare Krishna ini. Jadi Hare Krishna itu bukan agama baru, bukan aliran sesat. Jadi aliran sesat itu artinya sebuah praktek yang kita buat-buat dan tidak ada referensi yang tepat. Tetapi gerakan kesadaran Krishna ini sebenarnya nama perkumpulan ini bukanlah Hare Krishna, tetapi karena kita yang mempraktikkan Bhakti Yoga, karena kita selalu mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, makanya orang-orang itu menyebut kita orang-orang Hare Krishna. Jadi Hare Krishna ini bukan agama, tapi Hare Krishna ini adalah mantra, Maha Mantra. Jadi Maha artinya yang agung, dan mantra berasal dari dua suku kata dalam bahasa Sanskerta. Man artinya manaha atau pikiran, tra artinya trayate. Jadi mantra itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan pikiran kita. Karena sekarang pikiran kita semuanya terganggu. Ada yang bilang, oh kalau orang ikut Hare Krishna itu mereka akan menjadi gila. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Saya pribadi merasa bahwa diri saya menjadi orang yang semakin waras dengan ikut gerakan kesadaran Krishna. Jadi gerakan ini disebut dengan gerakan kesadaran Krishna atau Krishna Consciousness atau Sanatan Dharma. Kita mempraktikkan Dharma, kita mempraktikkan Bhakti Yoga. Dan cara yang paling efektif yaitu pengucapan Mahamantra Hare Krishna. Dan pengucapan Mahamantra Hare Krishna ini bisa diucapkan oleh siapa saja, bukan hanya sekedar orang Hindu, tidak. Tetapi siapapun boleh mengucapkan Mahamantra Hare Krishna ini. Karena ini bukanlah agama, tapi ini adalah sebuah mantra. Ini adalah sebuah mantra, dan mantra ini yang bisa memberikan kita ketenangan, memberikan kita perlindungan, memberikan kita perlindungan dari rasa takut. Takut untuk apa? Takut untuk meninggalkan badan ini, takut untuk kehilangan harta kita. Karena dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna ini kita bisa tersucikan, dan proses penyucian itu yang bisa mengklarifikasi semua doubts atau keraguan-keraguan dalam pikiran kita dan membukakan fakta apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi saya rasa ini sedikit tentang apa sih Hare Krishna. Jadi sekali lagi, Hare Krishna itu bukan agama baru yang baru saja ditemukan atau bukanlah aliran yang sesat. Tapi ini adalah sebuah mantra, dan mantra ini sudah diucapkan dari berjuta-juta tahun yang lalu oleh orang-orang suci, oleh orang-orang yang agung, dan mereka sudah mendapatkan manfaat dari pengucapan Mahamantra Hare Krishna ini. Sekian, terima kasih.